Dua Red Bull KTM Ajo membuka akhir pekan di Jerez dengan satu pernyataan yang langsung menyulut tensi. Sirkuit ini adalah taman bermain mereka, wilayah yang mereka kuasai sejak kecil, dan tempat di mana tidak ada pembalap luar yang boleh mengambil alih panggung utama. Jangan lewatkan momen panas seperti ini. Klik subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi biar kalian selalu update setiap detik drama Moto3. Dan untuk Veda Ega Pratama, terus kirim dukungan kalian, karena di lintasan seperti Jerez, semangat dari Indonesia bisa jadi bahan bakar tambahan. Kawal terus merah putih di level dunia. Gaspol! Klaim ini bukan sekedar percaya diri biasa, ini adalah sinyal dominasi yang ingin mereka tanamkan bahkan sebelum motor menyentuh aspal. Dengan dukungan penuh publik Spanyol, mereka merasa punya keuntungan emosional yang tidak dimiliki rival, terutama Veda Ega Pratama yang datang sebagai penantang dari Asia. Namun, di balik pernyataan tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah ini murni keyakinan, atau justru bentuk tekanan yang mereka ciptakan sendiri? Karena semakin tinggi ekspektasi yang dibangun di depan publik, semakin besar risiko yang harus mereka tanggung jika gagal. Dan yang membuat situasi ini semakin panas, data dari sesi tes menunjukkan bahwa Veda bukan sekedar tamu biasa di Jerez. Ia sudah menunjukkan kecepatan yang cukup untuk mengganggu narasi tuan rumah tak terkalahkan. Jadi, ketika KTM menyebut ini taman bermain mereka, itu bukan hanya klaim. Itu adalah tantangan terbuka yang kini harus mereka buktikan di lintasan. Tapi satu hal yang belum mereka sadari, sehingga tidak pernah peduli siapa pemilik hutan. Di balik ambisi meraih kemenangan kandang, ada satu target yang jauh lebih spesifik dari kubu KTM, menjatuhkan Veda Ega Pratama. Ini bukan lagi soal poin klasemen semata, ini soal mengembalikan pusat perhatian yang mulai bergeser ke pembalap muda Indonesia tersebut. Dalam beberapa balapan terakhir, Veda tampil sebagai magnet baru. Kecepatan, mentalitas, dan momentumnya membuat namanya terus mendominasi pemberitaan. Dan disinilah Jerez menjadi panggung strategis bagi KTM untuk melakukan riset narasi. Mengalahkan Veda di depan ribuan pendukung sendiri akan memberi dampak psikologis besar, bukan hanya untuk klasemen, tapi juga untuk persepsi publik global. Ini adalah pertarungan citra, pertarungan reputasi, dan secara tidak langsung pertarungan antara dominasi tradisional Eropa melawan gelombang baru dari Asia. Namun strategi yang terlalu fokus pada satu target seringkali menjadi pedang bermata dua. Ketika seluruh energi diarahkan untuk mengalahkan satu pembalap, ruang untuk kesalahan justru terbuka lebih lebar. Dan Veda, yang saat ini berada dalam kondisi performa terbaiknya, bisa saja memanfaatkan tekanan tersebut menjadi keuntungan. Karena semakin mereka memburunya, semakin besar peluang untuk membuka celah. Dan di balapan seperti Moto3 ya, satu celah kecil saja bisa mengubah segalanya dalam satu lap terakhir. Kepercayaan diri KTM tidak muncul begitu saja. Di balik layar, mereka membawa salah satu kekuatan terbesar dalam dunia balap modern, data. Selama bertahun-tahun, tim ini mengumpulkan dan menganalisis setiap detail performa di Jerez, dari garis balap ideal, titik pengereman, hingga pola ban dalam berbagai kondisi lintasan. Kabarnya, mereka telah membuka kembali arsip 10 tahun terakhir untuk menemukan setup paling efektif yang bisa memberi keunggulan milidetik. Dan di Moto3, milidetik adalah segalanya. Mereka bahkan membandingkan telemetri Veda dengan pembalap-pembalap sebelumnya untuk mencari potensi celah yang bisa dieksploitasi. Ini adalah pendekatan teknis yang sangat sistematis, mencoba mengalahkan insting dengan algoritma dan pengalaman dengan presisi. Namun, disinilah pertarungan menjadi menarik. Veda dikenal sebagai pembalap yang sangat adaptif, cepat membaca kondisi lintasan, dan tidak sepenuhnya bergantung pada data. Ia mengandalkan feel, keberanian, dan timing, sesuatu yang tidak selalu bisa diprediksi oleh angka. Jadi ketika KTM mencoba membangun labirin teknis untuk menjebak Veda, pertanyaannya sederhana. Apakah data cukup untuk mengunci pembalap yang bermain dengan insting? Atau justru insting itulah yang akan memecahkan semua perhitungan yang sudah mereka siapkan? Balapan di rumah sendiri selalu dianggap sebagai keuntungan, dukungan penuh penonton, familiaritas lintasan, dan motivasi ekstra untuk tampil maksimal. Tapi dalam banyak kasus, justru disinilah tekanan terbesar muncul. Duo KTM kini membawa ekspektasi dari ribuan, bahkan jutaan penggemar Spanyol yang menginginkan kemenangan mutlak. Setiap kesalahan kecil akan terlihat lebih besar, setiap kehilangan posisi akan terasa seperti kegagalan publik. Dan dalam kondisi seperti ini, pembalap bisa terdorong untuk mengambil resiko berlebih, late braking yang terlalu agresif, manuver yang terlalu dipaksakan, yang pada akhirnya membuka peluang kesalahan fatal. Sementara itu, Veda berada di posisi yang jauh lebih bebas. Tanpa beban ekspektasi tuan rumah, ia bisa fokus sepenuhnya pada ritme balapnya sendiri. Ia tidak harus menang untuk memenuhi tekanan publik, dan justru itu yang membuatnya berbahaya, karena pembalap tanpa beban seringkali adalah pembalap paling sulit dikalahkan.
Jadi di Jerez kali ini, pertarungan bukan hanya soal kecepatan motor, tapi juga soal siapa yang mampu mengendalikan emosi di bawah tekanan. Dan sejarah menunjukkan, tidak semua pembalap tuan rumah mampu bertahan dari tekanan tersebut. Menjelang sesi resmi, aroma perang saraf mulai terasa jelas di pedok. Komentar-komentar dari kubu KTM mulai mengarah ke satu hal, mencoba menggoyahkan mental Veda sebelum balapan dimulai. Mereka menyebut gaya balapnya terlalu agresif, mempertanyakan pengalaman duel jarak dekatnya, dan secara halus membangun narasi bahwa Jerez adalah lintasan yang tidak ramah bagi pembalap yang belum cukup matang. Ini bukan kebetulan, ini adalah strategi psikologis yang sangat terukur. Dengan menciptakan keraguan, mereka berharap Veda akan sedikit menahan diri, sedikit kehilangan kepercayaan, dan itu cukup untuk memberi keuntungan di lintasan. Namun yang mereka hadapi bukan pembalap biasa. Veda dikenal justru semakin kuat ketika ditekan. Setiap provokasi, setiap keraguan yang diarahkan kepadanya, seringkali berubah menjadi bahan bakar tambahan saat lampu start padam. Dan sikapnya yang tetap tenang, tidak terpancing, justru mengirim sinyal yang berbeda, bahwa ia sudah siap menjawab semua komentar itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan kecepatan. Jadi ketika perang saras ini mulai dimainkan, satu hal menjadi jelas, ini bukan hanya duel motor, ini duel mental. Dan di duel seperti ini, yang paling tenang biasanya adalah yang paling mematikan. Jika kita masuk ke aspek teknis, alasan kepercayaan diri KTM mulai terlihat lebih masuk akal. Motor KTM dikenal memiliki karakter yang sangat kuat di area pengereman dan stabilitas saat memasuki tikungan, sesuatu yang sangat krusial di sirkuit seperti Jerez yang penuh dengan kombinasi tikungan pendek dan medium. Duo KTM diyakini akan memanfaatkan keunggulan ini untuk melakukan leg braking yang agresif, memaksa Veda masuk ke garis balap yang tidak ideal, dan perlahan mengganggu ritme lap demi lap. Strategi ini bukan sekedar menyerang, tapi mengunci, membatasi ruang gerak lawan sampai ia kehilangan opsi overtaking. Di sisi lain, motor Honda yang ditunggangi Veda lebih dikenal dengan kelincahan dan fleksibilitas di perubahan arah cepat yang bisa menjadi senjata untuk keluar dari tekanan tersebut. Pertarungan ini akan menjadi duel karakter mesin, kekuatan pengereman KTM melawan kelincahan Honda. Dan di lintasan seperti Jerez, di mana setiap tikungan bisa jadi titik penentu, duel ini tidak akan ditentukan oleh satu momen besar, tapi oleh akumulasi keputusan kecil di setiap sektor. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih konsisten menjaga presisi saat tekanan mulai meningkat? Salah satu kemungkinan yang paling diwaspadai adalah skenario kerjasama tim dari duo KTM, strategi klasik yang sering digunakan ketika menghadapi ancaman tunggal yang sangat kuat. Dalam situasi ini, mereka tidak harus bertarung satu sama lain, tapi justru berbagi peran untuk mengontrol jalannya balapan. Satu pembalap bisa bertugas menahan Veda di belakang dengan garis balap defensif, sementara yang lain mencoba membuka jarak di depan. Ini bukan pelanggaran, ini bagian dari taktik tim yang sah, dan sangat efektif jika dieksekusi dengan presisi. Bagi Veda, ini berarti ia tidak hanya melawan satu lawan, tapi dua pembalap yang bergerak dalam satu strategi. Setiap percobaan overtaking harus dihitung dengan sempurna, karena satu kesalahan bisa membuatnya terjebak lebih lama di belakang. Namun strategi ini juga memiliki resiko internal. Jika komunikasi atau timing tidak sempurna, justru bisa mengganggu ritme satu sama lain. Dan di Moto3, di mana jarak antar pembalap sangat rapat, sedikit miskomunikasi saja bisa membuka celah besar. Jadi, meskipun terlihat solid di atas kertas, strategi keroyokan ini tetap membutuhkan eksekusi tanpa celah. Dan Veda hanya butuh satu momen untuk memecah formasi itu. Sementara KTM terus membangun narasi dan tekanan, Veda Ega Pratama justru mengambil pendekatan yang sepenuhnya berbeda. Diam, fokus, dan nyaris tanpa reaksi di depan publik. Tidak ada balasan komentar, tidak ada provokasi balik, hanya kerja di dalam garasi dan konsentrasi penuh pada setup motor. Ini bukan sikap pasif, ini adalah kontrol. Dalam dunia balap, ketenangan seperti ini seringkali menjadi indikator kesiapan yang matang. Veda tahu bahwa setiap energi yang dihabiskan di luar lintasan adalah energi yang hilang saat balapan dimulai. Ia memilih berbicara lewat data, lewat simulasi lap, dan pada akhirnya lewat performa di track. Sikap ini justru menciptakan ketidakpastian bagi lawan. KTM tidak bisa membaca arah strateginya, tidak tahu apakah ia akan bermain agresif sejak awal atau menunggu hingga fase akhir balapan. Dan dalam situasi penuh tekanan seperti ini, ketidakpastian adalah senjata. Karena semakin sulit dibaca seorang pembalap, semakin sulit pula disusun strategi untuk menghentikannya. Jadi ketika Veda memilih untuk tetap tenang, itu bukan berarti ia mundur. Itu berarti ia sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Hari balapan di Jerez hampir selalu menghadirkan atmosfer yang intens. Tribun penuh, suara penonton menggema, dan energi yang bisa terasa bahkan dari dalam helm pembalap.
Untuk 2 KTM, ini adalah sumber motivasi yang sangat besar. Setiap sangakan bisa menjadi dorongan ekstra untuk menekan lebih keras, mengambil resiko lebih besar, dan bertahan di posisi terdepan. Tapi bagi pembalap lawan, terutama yang datang dari luar Eropa, atmosfer ini bisa terasa seperti tekanan yang terus menekan dari segala arah. Namun disinilah mentalitas diuji. Banyak pembalap besar justru lahir dari situasi seperti ini, ketika mereka mampu tetap fokus di tengah kebisingan dan ekspektasi yang tidak berpihak. Veda kini berada di posisi itu. Ia tidak akan mendapatkan dukungan mayoritas, tapi ia punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, membungkam seluruh sirkuit dengan performa. Dan dalam sejarah balap, momen seperti ini seringkali menjadi titik balik, ketika satu pembalap membuktikan bahwa tekanan eksternal tidak cukup untuk menghentikannya. Jadi, atmosfer Jerez kali ini bukan hanya latar, tapi bagian dari pertarungan itu sendiri. Pada akhirnya, semua narasi ini akan mengerucut pada satu hal, pembuktian di lintasan. Klaim, data, strategi, dan perang mental semuanya akan diuji dalam durasi balapan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. 2 KTM datang dengan paket lengkap, kepercayaan diri tinggi, dukungan publik, dan rencana taktis yang jelas. Di sisi lain, Veda membawa sesuatu yang tidak kalah penting, momentum, ketenangan, dan kemampuan beradaptasi yang sudah terbukti. Ini bukan sekadar balapan biasa, ini adalah ujian karakter. Siapa yang mampu tetap tajam di lap-lap akhir? Siapa yang tidak runtuh di bawah tekanan, dan siapa yang bisa memanfaatkan satu kesempatan kecil menjadi kemenangan besar? Jerez akan memberikan jawabannya. Karena di sirkuit ini, sejarah tidak ditulis oleh siapa yang paling banyak bicara, tapi oleh siapa yang paling cepat saat garis finish terlihat. Dan satu hal yang pasti, apapun hasilnya nanti, balapan ini akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam perjalanan musim Moto3 tahun ini. Tapi tunggu dulu, ini baru separuh cerita. Bagian paling panasnya justru akan datang saat lampu start benar-benar padam. Semua strategi, semua data, dan semua perang mental pada akhirnya akan diuji dalam satu momen paling krusial, start. Di Moto3, posisi di tikungan pertama bisa menentukan arah seluruh balapan. 2 KTM jelas akan mengincar hole shot, mencoba langsung mengontrol ritme sejak lap pertama, dan menempatkan Veda dalam posisi bertahan. Dengan karakter motor mereka yang agresif di akselerasi awal, peluang untuk memimpin memang terbuka lebar. Namun di sisi lain, Veda dikenal sangat cerdas dalam membaca situasi start. Ia tidak selalu memaksakan diri di awal, tapi tahu kapan harus menyelinap dan memanfaatkan celah. Ini bukan sekedar soal siapa yang paling cepat keluar dari grid, tapi siapa yang paling cerdas membaca kaos di tikungan pertama. Karena di momen ini, semua pembalap masih berdekatan, jarak nyaris nol, dan satu gerakan kecil bisa mengubah posisi secara drastis. Jika KTM berhasil mengunci posisi depan sejak awal, mereka bisa mulai memainkan strategi tim. Tapi jika Veda berhasil menyusup dan tetap berada di grup terdepan, maka seluruh rencana mereka langsung berada dalam tekanan. Dan disinilah balapan benar-benar dimulai. Setelah fase start yang eksplosif, balapan akan masuk ke fase yang sering dianggap tenang. Tapi justru disinilah permainan sesungguhnya terjadi. Lap-lap tengah adalah tentang menjaga ritme, mengelola ban, dan membaca pergerakan lawan tanpa melakukan kesalahan. 2 KTM kemungkinan akan mencoba menjaga tempo tinggi namun stabil, memaksa Veda untuk terus berada dalam tekanan tanpa memberi ruang untuk menyerang. Mereka akan bermain sabar, menunggu momen yang tepat untuk memisahkan grup atau memancing kesalahan. Tapi di sisi lain, Veda punya gaya yang unik. Ia seringkali terlihat menunggu, tapi sebenarnya sedang mengumpulkan informasi. Setiap lap adalah observasi, di mana titik lemah lawan, di mana mereka mulai kehilangan stabilitas, dan kapan waktu terbaik untuk masuk. Ini adalah duel kesabaran. Siapa yang terlalu cepat menyerang, bisa kehilangan ban di akhir. Siapa yang terlalu lama menunggu, bisa kehilangan momentum. Dan di Moto3, perbedaan antara strategi jenius dan kesalahan fatal seringkali hanya satu keputusan kecil. Jadi di fase ini, bukan hanya kecepatan yang diuji, tapi kecerdasan balap tingkat tinggi. Ketika balapan memasuki lap-lap terakhir, semua rencana mulai diuji dalam kondisi paling ekstrim. Ban mulai menurun performanya, fisik pembalap mulai terkuras, dan tekanan mental mencapai puncaknya. Inilah momen di mana strategi 2 lawan 1 KTM benar-benar akan terlihat hasilnya. Apakah mereka masih solid atau mulai retak di bawah tekanan? Jika kedua pembalap KTM masih berada di depan bersama, mereka akan mencoba menutup semua celah dan memaksa Veda untuk mengambil risiko besar. Tapi jika Veda berhasil tetap berada dalam jarak serang, situasi bisa berubah drastis dalam satu tikungan. Ia dikenal memiliki insting kuat di momen-momen akhir, kemampuan membaca celah sempit yang tidak terlihat oleh pembalap lain. Dan di Moto3, kita sudah sering melihat kemenangan ditentukan di sektor terakhir, bahkan di tikungan terakhir. Jadi semua keunggulan yang dibangun sejak awal bisa hilang dalam satu manuver. Inilah fase paling brutal dari balapan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu,
Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan, hanya keberanian, presisi, dan timing yang sempurna. Sehebat apapun strategi yang disusun, balapan Moto3 selalu menyimpan satu elemen yang tidak bisa diprediksi, faktor X. Bisa berupa perubahan kondisi lintasan, insiden kecil di grup tengah yang berdampak ke depan, atau bahkan kesalahan mikro yang berujung besar. Jerez dengan karakter teknisnya seringkali memunculkan kejutan, baik itu pembalap yang tiba-tiba muncul dari belakang atau perubahan ritme yang tidak terduga. Dalam situasi seperti ini, pembalap yang paling adaptif biasanya keluar sebagai pemenang. Dan disinilah Veda punya keunggulan tersendiri, kemampuannya untuk cepat beradaptasi dengan situasi yang berubah. Sementara KTM dengan pendekatan yang sangat berbasis data dan rencana harus memastikan bahwa mereka tetap fleksibel ketika kondisi tidak berjalan sesuai skenario. Karena ketika balapan mulai keluar dari skrip, hanya pembalap dengan insting kuat yang mampu bertahan di depan. Dan jika faktor X ini muncul di waktu yang tepat, seluruh perhitungan bisa runtuh dalam hitungan detik. Akhirnya, semua kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah Jerez benar-benar akan menjadi taman bermain KTM atau justru menjadi panggung pembuktian bagi Veda Ega Pratama? Duo KTM sudah mengirim pesan, membangun tekanan, dan menyiapkan strategi untuk mempertahankan harga diri di tanah Spanyol. Tapi di sisi lain, Veda datang dengan sesuatu yang tidak kalah kuat. Mentalitas, momentum, dan kemampuan untuk tampil di saat yang paling menentukan. Balapan ini bukan hanya tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling siap menghadapi tekanan, siapa yang paling cerdas membaca situasi, dan siapa yang berani mengambil keputusan di momen krusial. Dan ketika lampu start padam dan lap terakhir selesai, semua narasi akan digantikan oleh satu hasil nyata di garis finish. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kalian. Mampukah Veda sendirian menghancurkan rencana besar dua pembalap tuan rumah di depan pendukung mereka sendiri? Tulis opini kalian di kolom komentar. Dukung terus channel ini untuk update panas dunia balap. Dan seperti biasa, tetap jaga semangat, tetap dukung merah putih di kancah dunia. Karena di lintasan seperti ini, sejarah selalu menunggu untuk ditulis.